Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT atas limpahan nikmat kepada hambanya yang beriman, kepada kita semua. Salah satu kenikmatan itu adalah kemampuan untuk menunaikan ibadah sepanjang masa, termasuk ibadah Jumat kali ini. Sebagian di antara kita tidak bisa melakukannya karena ketidaksyukurannya atau kemudian tidak mendapatkan nikmat berupa iman. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, hambanya, dan umat Islam yang menjunjung risalahnya. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita masuk bulan Dzulhijjah, bulan korban. Selepas kita menunaikan ibadah Ramadan, kemudian bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan nanti masuk Dzulhijjah. Tentu kita bersyukur bisa melaksanakan itu semua dan kita menyiapkan diri kita untuk momen-momen yang terbaik, termasuk dalam perayaan Idul Adha. Bagi yang tidak kemudian pergi haji, kita menyembelih hewan korban. Maka kesyukuran atas hidayah itulah yang terus kita harus lakukan. Jemaah rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah 185, di antara salah satu ayat yang menerangkan puasa dan hukum-hukumnya, Allah menutup dengan firman-Nya dengan redaksional sebagai berikut: walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan wajib kalian untuk mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah anugerahkan pada kalian, agar kalian dapat mensyukuri nikmat hidayah tersebut. Ayat tersebut jemaah sekalian menjelaskan nikmat Allah berupa hidayahnya, yakni bimbingan dan petunjuknya kepada para hambanya, kepada kita semua yang insyaallah soleh. Sungguh kebutuhan kita terhadap hidayah Allah lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap apa yang sehari-hari kita lakukan, ya makan, minum, dan sebagainya. Imam Ibnu Taimiyah ketika menerangkan ayat ke-6 surat Al-Fatihah, ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kepada kami di atas jalan yang lurus. Surat Al-Fatihah yang wajib dibaca setiap sholat, ihdinas syiratal mustaqim, harus dibaca oleh semua muslim ketika sholat. Apa kemudian kita ini sudah mendapatkan hidayah harus mengucap itu, harus berdoa itu, minta petunjuk itu? Maka beliau berkata, seorang hamba sangat membutuhkan hidayah.
bimbingan dan petunjuk pada jalan yang lurus. Inilah yang dimaksudkan oleh doa tersebut. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat dari azab Allah. Tidak ada seorang pun yang selamat dari azab Allah dan mendapatkan kebahagiaan melainkan dengan hidayahnya. Sedangkan seseorang yang tidak mendapatkan hidayah, ya sekalian, bisa saja menjadi orang yang dimurkai atau orang yang sesat di jalan. Dan hidayah itu hanya Allah semata. Ibnu Katsir pernah ditanya tentang ayat tersebut dengan pertanyaan, mengapa seorang mukmin selalu meminta hidayah pada setiap waktu, baik dalam sholat maupun di luar sholat? Padahal dia telah mendapatkan hidayah, dia sudah berislam, dia sudah sholat, haji dan sebagainya. Bukankah ini termasuk meminta sesuatu yang telah ada pada dirinya? Atau tidak demikian? Maka Ibnu Katsir menjawab, tentu tidak demikian. Sekiranya bukan karena begitu sangat butuhnya seorang mukmin terhadap hidayahnya, hidayah Allah, siang dan malam, tentu Allah tidak akan memberikan arahan agar seorang mukmin meminta hidayah darinya. Seorang mukmin sangat membutuhkan hidayah Allah setiap saat, agar hidayah yang telah ada tetap ada dan kokoh di dalam hatinya, menancap kuat serta terus bertambah dan bertambah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibnu Katsir menjelaskan penjelasannya, seorang mukmin tidak dapat menjaga hidayahnya sendiri kecuali apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah pun memberikan bimbingan kepada seorang mukmin sehingga senantiasa memohon hidayahnya dari Allah agar hidayah tersebut tetap ada dan kokoh dan mewujud terus-menerus dalam dirinya. Maka berbahagialah seorang yang telah diberi taufik oleh Allah untuk terus memohon hidayah darinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, maka betapa penting dan butuhnya seorang mukmin terhadap hidayah Allah. Karena itu kita bersyukur seorang mukmin, bersyukurlah seorang mukmin atas hidayah Allah selama ini, bulan Ramadan, Syawal, sepanjang masa, dengan senantiasa mengagungkan Allah SWT, memuliakan dan selalu menyebut asmanya yang agung dan indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hidayah adalah rahmat, hidayah adalah nikmat, hidayah adalah anugerah. Hidayah adalah wujud kasih sayang Allah kepada hambanya, hamba yang telah dipilih dan dikehendakinya. Sekali lagi, kita bersyukur karena hidayah itu, dengan mengagungkannya, dengan tetap sujud dan rukuk hanya kepadanya. Maka semoga kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan diterima di sisinya, diterima oleh Allah SWT. Jamaah rahimakumullah, para ulama menerangkan bahwa hidayah itu ada beberapa. Ada hidayah yang diberikan kepada semua makhluk, diberikan kepada makhluk Allah semuanya, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Musa berkata, Rabb kami Allah Ta'ala ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk untuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Kemudian ada hidayah irsyad. Hidayah irsyad berupa penjelasan tentang kebaikan. Hidayah ini memberikan mencakup orang-orang muslim dan kafir. Maksudnya Allah telah menjelaskan kebenaran terhadap orang-orang mukmin, termasuk orang yang kafir. Manakala hidayah merupakan keterangan dan penjelasan kebenaran telah sampai kepada manusia, maka ada pilihan manusia menerima hidayah itu atau tidak. Sudah menerima tentang kebaikan, berikut sebaliknya, dia menerima kebaikan itu atau tidak. Wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan.
dan kejahatan. Jamaah rahmatullah, kemudian ada hidayah taufik dan ilham. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun, wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan membimbing hatinya. Inilah hidayah taufik. Allah SWT yang menganugerahkan petunjuk ke dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar. Allah pula lah yang melampangkan dada manusia untuk menerima dan memilih kebenaran. Termasuk dalam hidayah taufik adalah kesanggupan seorang muslim untuk beribadah sepanjang masa. Dan yang terakhir, hidayah menuju surga atau neraka. Setelah semua manusia berkumpul di mahsyar, ditimbang, dihisab amal masing-masing, maka Allah berfirman, ihsurul ladzina dzalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Adapun perkataan pada penghuni surga dijelaskan, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-A'raf 43. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali lagi tidak akan mendapat tunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Jemaah sekalian rahmatullah, maka bersyukur atas hidayah ini, dan bangsa Indonesia juga bersyukur bahwa kalau kemudian kita memperingati bulan Juni sebagai bulan Pancasila, maka hidayah yang diberikan kepada bangsa Indonesia khususnya ketika saat-saat merumuskan dasar negara dengan penuh kebatinan para founding father kita, para bapak pendiri bangsa, sehingga merumuskan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dengan pembukaannya, di mana kemudian ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang pertama, dan juga diawali atas berkat rahmat Allah, maka kemudian bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka marilah kemudian kita sebagai bangsa yang besar ini, sebagai muslim yang mayoritas berpenghuni di negeri ini, setelah kita bersyukur atas hidayah, maka kemudian kita yang berfungsi sebagai khalifatullah, sebagai khalifah, sebagai pengatur di muka bumi, maka peran aktif kita semua dalam ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dalam bertolong menolong dalam kebaikan dan takwa, untuk membangun bangsa ini, untuk menciptakan generasi kita ini. Jangan sampai kemudian kemungkaran-kemungkaran yang ada itu berkembang. Tentu bagaimana kemudian kebaikan-kebaikan yang ada itu terus dilakukan. Maka jemaah sekalian, teruslah kita berbuat baik, berbuat kebaikan untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad
kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, maka pada khutbah kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah agar diri kita selalu dalam hidayah Allah, agar keluarga kita, anak istri kita selalu dalam hidayahnya, agar masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, keluarga besar kita selalu dalam hidayahnya, dan juga para pemimpin-pemimpin kita selalu mendapatkan hidayah kepada Allah, hidayah dari Allah, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis terhadap masa depan bangsa itu selalu dalam bimbingannya. Jamaah rahimakumullah, maka dalam keluarga kita, terutama karena kita sebagai kepala keluarga yang punya kekuasaan dalam mengatur keluarga kita, inilah yang kita harus selesaikan. Bagaimana memastikan memastikan keluarga kita, anak dan istri itu selalu dalam hidayahnya, melaksanakan amalan-amalan yaumiyahnya, sholat subuh, bertilawah, bersedekah, tahajud, berpuasa dan sebagainya, sebagai tolak ukur apakah keluarga kita termasuk keluarga yang mendapatkan hidayah atau sebaliknya. Jadi mari kita berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima warḍa'ana ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya khariyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami, tunjukkanlah kepada kami yang hak, yang benar itu tampak benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjalankannya. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkan kepada kami yang salah, yang batil itu tampak salah dan batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk meninggalkannya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbi, jadikanlah anak dan istri kami, anak dan istri yang menyenangkan bagi kami, dan jadikanlah pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salihah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.